tentang perihal tentang jazm. Ya. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Apa bacanya ini? Apa? Apa bacanya? Ikram benar tak Yarfai? Yarfau dia. Kau apa Yarul? Hah? Mana yang benar? Ada enggak film mudhari dibaca kasroh? Apa bacanya Khairul? Hah? Apa? Dalam Al-Quran. Baca apa kalau dalam Al-Quran? Nggak salah kan? Baca apa? Yarfai. Serius nggak salah kamu? Hah? Yarfa'u. Siapa yang benar ini kira-kira? Apa bacanya? Sudah dapat belum? Hah? Yarfa'i. Ayat Al-Quran kan? HP-mu enggak salah kan? Hah? Enggak aman. Jangan sampai HP-mu yang blank itu. Benar? Yarfa'i. Nah, pertanyaannya. Kalau benar ya. Kenapa Ikram? Salah ya? Coba reload. Mungkin salah harakat kayaknya itu. Apa? Bersemut dua sukun. Berarti kamu baca apa? Yarfa. Ketemu dengan Allah. Alif lam. Ini makanya diharakati gitu. Lah terus pertanyaannya kok diharakati jazam? Man harfu jazam? Hah? Serba salah kan kamu? Kalau bacanya di atas yarfai, ilmu mudhari kan tidak ada dibaca jer. Kalau yang kamu tadi ngarahkan ke sana wahurikat, berarti ini adalah sukun berarti ya. Berarti ini wahurikat, ini harakat bantu berarti kasrohnya. Pertanyaannya lagi, jazam. Mana harfu jazam? Ilmu mudhari kan dibaca jazam kalau ada apa? Amil yang menjazam. Mana amil yang menjazam? Lamma, alam, alamma, lamul amar, lamun nahi wa du'a. Lamun nahi wa du'a. Coba dicari. Ada lam amarnya enggak di situ?
Kenapa? Ada Aisyah? Hah? Apa? Masih cari? Kenapa Ikram ada? Amri, gimana? Tahu? Gufran gimana? Hah? Nggak tahu. Sini Anhar, depan-depan. Sini. Kamu lihat dari mana? Irab Quran. Haram hukumnya buka ya Irab Quran di sini. Haram bukanya buka Irab Quran. Tidak boleh. Apalagi kalau sudah disuruh mengirab dalam grup, haram hukumnya download aplikasi, lihat Irab Quran. Tidak boleh lihat. Dibodohi kamu nanti. Ya, ini saya mau bahas. Ini yang saya mau bahas. Ya. Ini kan ayat mengatakan yarfa'i. Ini kalau kamu mengandalkan hanya sebatas tahu tentang jazam, maka kamu akan pusing tentang perkara harakat demikian. Karena ini adalah ayat Al-Quran. Otomatis tidak ada yang salah pasti dari ayat Al-Quran. Jangan sampai kamu menghukumi ayat Al-Quran keliru harakatnya. Bukan yang keliru, kamu yang kurang tahu. Nah, ini kan dibacanya yarfa'i, harakatnya kasro. Ya, harakatnya kasro. Nah, kalau pertanyaannya kok fi'il mudhari dibaca jer, padahal fi'il itu tidak menerima tanda jer. Karena tanda jer itu mukhtas bil ismi, khusus masuk pada isim. Nah, ini kan fi'il tidak boleh dibaca jer. Maka jawabannya diarahkan kemana? Ya, tadi benar. Ini harakatnya sebenarnya adalah sukun. Berarti yarfa. Yarfa, sukun, ketemu dengan alif lam, juga sukun. Makanya tidak boleh bertemu dua huruf sukun, sehingga diberi harakat itu yarfa menjadi kasroh, harakat bantu. Yarfa'i. Nah, makanya dibacanya yarfa'i. Nah, pertanyaannya kemudian, kok dibaca jazam ini fi'il mudhari tapi tidak ada amil yang menjazamkan? Ini yang saya mau bahas. Ya, ini jawabannya. Coba baca. Dibaca jer. Tidak. Amil jazam merupakan fi'il mudhari dibaca jazam, tidak ada amil yang menjazam atau tidak ada amil jazam ketika fi'il mudhari itu atau merupakan jawab amar. Lihat ayat sebelumnya. Ada amar enggak sebelum? Wa idza qila syuzu fanshuzu. Itu fanshuzu adalah amar. Ketika dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladzi, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Maka fi'il mudhari dibaca jazam, tidak ada amil yang menjazamkan ketika fi'il mudhari itu merupakan jawab amar. Paham?
Jadi ini fi'il mudhari, nanti i'rabnya adalah gini i'rab. Jadi kalau di i'rab yarfa fi'il mudhari majuzum bi jawabil amri. Wa alamatu jasmihi ila akhir. Ila akhir ya. Jadi fi'il mudhari dibaca jazam disebabkan jawab amar. Gitu i'rabnya. Biasanya kan majuzumun bilam, majuzumun bi alam. Tapi ini fi'il mudhari majuzumun bi jawabil amri. Ya, silakan. Sudah? Sudah? Paham ya? Oh, belum. Sudah. Kenapa? Ada pertanyaan? Tanyakan memang. Aman ya? Siapa lagi namamu satu? Fadli. Baik, Fadli. Kenapa? Fadli mau tanya? Jawab. Jawab seolah-olah ada syarat. Itu adanya jawab. Seumpama kalau dia merupakan jawab amar, berarti imbalan dari perintah. Ini kan ada perintah sebelumnya. Ketika dikatakan kepadamu, wa idza qilan syuzu, berdirilah kamu, fansyuzu, maka berdirilah. Kapan kamu berdiri? Yarfa'illahu, maka Allah akan mengangkat derajat kalian. Ya. Itu jawab. Berarti ada syarat dulu, baru imbalan dari syarat itu. Dan dia merupakan jawab dari amar. Jadi ada perintah sebelumnya, kalau kamu menjalankan perintah itu maka balasannya demikian. Nah, itu fi'il mudhari merupakan jawab amar namanya. Ada lagi? Anar paham? Paham enggak? Yang mana? Tanyakan memang. Hmm. Hmm. Harakat. Hmm. Kalau doma nanti menyerupai fi'il mudhari pada aslinya. Makanya diberi harakat kasroh. Kalau doma kan boleh saja doma, cuma kan kalau doma nanti larinya ke fi'il mudhari marfu' li tajarruh. Padahal ini merupakan jawab amar. Iya, supaya tidak menyerupai pada fi'il mudhari pada hakikatnya. Ada lagi? Kenapa, Anhar? Nah, kan memang. Apa itu? Coba amar. Ini adanya pada fi'il mudhari saja. Apa tuh? Bagaimana membedakan irobnya majuzumun bilamil amri Dengan fi'il mudhari majuzumun bilamil amri dengan dengan ini dijawab
Kalau ada lam amar berarti ada lam amar di situ. Ini kan tidak ada lam amar. Dia merupakan jawab. Kenapa? Apa? Wa idza qilan syuzu. Ini ayat sebelumnya. Ini amar ini. Pansyuzu. Ketika dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Kalau kamu berdiri artinya mengikuti perintah ini, Allah akan mengangkat derajat. Itu jawab dari amar. Ba'da tolab istilahnya. Setelah tuntutan, adanya tuntutan, perintah. Ada lagi? Paham ya? Paham? Paham ya? Ya. Jari. Iya. Nanti wahurikat litiko isakin ini terakhirnya. Kan diberi harakat tambahan ini. Walamatu jazmi as-sukun. Fi'il mudhari soil akhir. Baru wahurikat litiko isakinin. Iya. Ada lagi? Iya. Makanya. Itu wahurikat. Ada lagi? Ada ya, aman? Lanjut. Allah mengangkat, siapa yang mengangkat? Allah. Berarti Allah tarkibnya jadi? Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang. Ini saya mau bahas juga. Saya hapus dulu ayatnya ya. Saya mau bahas ini ya. Isim mausul sekarang. Kemarin belum pernah bahas isim mausul ya. Ya ini saya mau bahas. Kalau kita selesai sudah isim mausul, enak sudah cari contoh. Gampang ya. Ya. Ini saya mau bahas.
Isim mausul. Isim mausul itu artinya kata sambung. Jadi dia menghubungkan kalimat. Dan ingat, karena yang namanya isim, karena dia ini adalah isim, berarti dia punya tarkib nanti. Ya, selalu punya tarkib. Jadi isim mausul itu pasti ada kedudukannya. Terserah mau jadi apa nanti. Mau jadi fa'il, jadi maf'ul, jadi khobar, jadi isim. Pokoknya boleh ditempati semua. Karena ini adalah isim. Pokoknya isim itu pasti punya kedudukan. Ya, baik isim isyarah, isim mausul, isim istifham. Pokoknya yang namanya isim pasti punya tarkib. Nah, saya bahas isim mausul itu terbagi dua. Ada yang nasun, ada yang mustarak. Kalau nasun berarti tertentu. Berarti dia tidak boleh masuk sembarangan kemana dia. Dia punya batasan. Kalau menunjukkan mudzakkar terus menunjukkan satu mufrad, ini tasniyah. Ini mufrad, ini tasniyah, ini jama'. Jadi dia sesuai. Kalau masuk pada yang bentuknya mufrad, tasniyah dengan jama' harus menyesuaikan pakai ini. Ya. Namanya nasun berarti dia tertentu. Dia tidak sembarangan masuk kemana ini. Kalau yang ini. Beda kalau yang ini nanti di samping. Jadi kalau setelahnya itu adalah fi'il menunjukkan mudzakkar, maka harus menyesuaikan mausulnya. Maka kapan tidak sesuai, maka salah itu hukum. Artinya salah penulisannya. Kita lihat contoh tadi yang saya angkat tadi. Yarfa'illahu alladhi. Alladzina. Ini digunakan untuk muzakkar menunjukkan berapa? Jama'. Lihat, masuk pada fi'il amanu. Amanu fi'il apa? Fi'il madi, asal kata. Coba ditasrif. Amanah. Panjang ini. Tasrif apa ini? Tasrif apa ini? Enggak, masuk kemana? Mujarrad atau mazid? Mazid, berarti sama dengan fa'ala berarti. Berarti amanah. Kok ke fi'il mudhari? Salah alamat kamu. Ini fi'il madi. Berarti amanu. Apa damirnya? Itu menunjukkan jamak mudzakkar, itu sesuai. Jadi antara kalau alladzina berarti setelahnya adalah fi'il yang menunjukkan mudzakkar juga harus mudzakkar. Dan bentuknya harus juga jamak berarti. Makanya disebut dengan nasun. Pokoknya lihat saja semuanya ayat ketika menggunakan mausul ini pasti sesuai dengan fi'il yang ada setelahnya. Itulah nasun namanya. Beda kalau mustarak nanti. Kalau mustarak nanti terserah. Mau masuk pada isim boleh, masuk pada fi'il juga boleh. Tidak mandang dia mufrad tasnya jamaknya tidak dipandang. Itulah mustarak dia. Beda kalau nasun. Dia punya batasan. Masuk pada fi'il yang dimana fi'ilnya harus menyesuaikan dengan penggunaan mausulnya juga. Jadi kalau seumpama pakainya setelahnya adalah fi'il madi yang menunjukkan mu'annas, maka pakai juga mu'annas berarti. Seumpama mengatakan, jadi kalau kamu disuruh apa? Berarti kalau kamu disuruh mengisi ini, berarti yang pas adalah ja'a allati. Berarti harus pakai al karena setelahnya adalah fi'il yang menunjukkan mufrad muannas. Paham? Jadi lihat setelah fi'ilnya. Kalau fi'ilnya menunjukkan mufrad, berarti pakai yang mufrad berarti. Muzakkar atau manas sesuaikan. Kalau muzakkar berarti pakai alladzi, kalau manas pakainya allati.
Kalau tasniah mudzakkar pakainya alladzani, kalau tasniah muannas pakainya allatani atau allataini juga boleh. Kalau pakainya mudzakkar jamak berarti pakainya alladzina. Kalau pakainya jamak muannas pakainya allati. Paham? Paham ya? Ini an-nasun. Paham? Beda kalau yang mustarok. Ada man, ada ma, ada ayun, ada zu, ada za, ada alif lam. Ini terserah. Masuk pada isim boleh, masuk pada fi'il juga boleh. Dan dia tidak mandang mufrad tasnya jamaknya tidak. Ya. Jadi dia bebas ini masuk dia ini. Kalau itu punya batasan. Paham sampai sini? Paham ya? Iya, kalau pakai alladzina sebelah sana berarti. Paham ya? Paham. Allataini. Dua. Kalau ini untuk rafa, kalau ini untuk nasab jer. Ada lagi? Aman? Nah, ini ingat. Ini isim mausul pasti punya tarkib ya. Nah, setelah isim mausul itu selalu butuh yang namanya silatun. Sila. Ya. Jadi dia butuh sela dia. Nah, yang dijadikan sela, nah, khobar yang namanya khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad meliputi apa? Lupa lagi kan? Jumlah dan syibhul jumlah. Jumlah berapa? Dua. Pertama, fi'liyah dengan ismiyah. Kalau syibhul jumlah, nah itu juga dua. Itu ada jar majrur dengan dzaraf. Yang boleh dijadikan sela ini. Ya. Jadi pokoknya ketika ada mausul pasti ada selanya. Dan yang nanti yang dijadikan sela adalah khobar ghairu mufrad. Sudah? Saya kembali ke ayat tadi. Saya hapus. Sudah? Ya. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Berarti tadi yarfa fil
mudhari. Allah jadi fa'il. Berarti alladzina tarkibnya jadi apa? Musul. Ya tarkib. Maf'ulun bih. Kok ada naat? Maf'ulun bih. Allah mengangkat derajat orang-orang. Berarti ya jadi maf'ul berarti. Jadi kalau di i'rab alladzina sebut dulu ismul mausul. Isim mausul di i'rabnya apa? Mabni. Berarti mabuniun harakatnya apa yang terakhir? Nah, berarti ala mabuniun alal fathi. Nah, fi mahalli nasbin. Karena maf'ulun bi mahalnya adalah nasab. Fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Paham? Pokoknya ada terus tarkibnya mausul. Ketika dapat mausul pokoknya ada tarkib. Terus mausul butuh apa? Sila. Nah, sila itu yang boleh dijadikan sila ada berapa? 4. Pertama, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur, dhorob. Ketika ada kalimat yang setelahnya, yang dimana apakah itu meliputi tadi yang 4, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur atau dhorob, kemudian dia tidak punya tarkib itu kalimat, maka itu yang dijadikan sila langsung. Berarti amanu adalah fi'il madi. Berarti dirab dulu amanu, irab pada biasanya seperti apa fi'il madi? Amanu fi'il madi. Mana fa'ilnya? Wow. Berarti al-wawu domirun baris muttasil mabniun alas sukun fi mali raf'in fa'il. Nah, setelah dapat fi'il fa'il baru dijumlah. Kalau ada fi'il cari dulu fa'ilnya, enggak boleh dijumlah kalau belum ada fa'il. Kalau fa'ilnya berjauhan, berarti nanti dapat fa'ilnya baru bisa dijumlah. Ini kan berdekatan di sini. Nanti ada fi'il yang dimana fa'ilnya berjauhan, kemudian nanti kalau dijadikan sela, jangan dulu i'rab selanya kalau belum didapat fa'ilnya. Karena yang namanya digabungkan berarti ada dulu fa'ilnya berarti. Ya, ini kan tidak boleh digabungkan kalau seumpama belum ada fa'ilnya. Tapi dalam hal ini, contoh ini ada fa'ilnya sudah dekat lagi. Maka langsung dijumlah. Kalau seumpama ya, seumpama. Ini antara fi'il madi, fa'ilnya terakhir seumpama di sini. Maka kamu i'rab fi'il madi, itu tidak boleh langsung dirab jumlatu minal fi'li wal fa'il la mahalla minal silatul masul, tidak boleh. Nanti dapat fa'ilnya setelah dirab seumpama fa'ilnya di sini seumpama. Ini waw seumpama ya. Ada waw di sini yang jadi fa'il seumpama. Terserah apa lafadznya di sini yang jadi fa'il. Fi'ilnya ada di atas, berdekatan dengan mausul. Maka tidak boleh diirab sebagai sila dulu ini sebagai jumlah fi'liyah kalau belum diirab fa'ilnya. Nanti dapat fa'il baru bisa dijumlah. Pokoknya apapun itu kedudukannya itu fi'il, baik sebagai khobar nanti, kalau dia merupakan jumlah tidak boleh dijumlah kalau belum dapat pasangannya sendiri. Berarti kalau jumlah ismiyah ada mubtada, khobarnya belum ada didapatkan, khobarnya ada di akhir ayat, maka nanti boleh dijumlah kalau dapat khobarnya. Pokoknya harus disesuaikan. Apanya di antara jar majrur? Misalnya aman terus fa'ilnya di belakang tapi setelahnya itu fi'il ada jar majrur yang mana disilakan. Ya, jumlah fi'liyah yang lebih dahulu. Ya, paham? Kalau simpan disilakan. Apa? Pokoknya namanya jumlah, baik itu jumlahnya kana, jumlahnya inna, pokoknya namanya jumlah. Boleh semua. Pokoknya kan saya tidak bilang, saya tidak membatasi tentang jumlah. Apakah jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, yang jelasnya jumlah. Baik jumlahnya kana isim dengan khobarnya, baik jumlahnya inna isim dan khobarnya, pokoknya boleh jadi sila itu. Karena sila itu meliputi 4, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur, dhorob. Itu yang bisa dijadikan sila. Paham?
jar majrur. Pokoknya apa yang dekat. Ya. Apa yang dekat itu yang jadikan sela. Kalau sudah dapat di antara 4 itu yang mendekati mausul, itu yang dijadikan sela langsung. Paham? Nah, berarti sudah dapat fa'il wa jumlah dhamir baris ila akhir fa'ilun baru. Wa jumlatu minal fi'li wal fa'il la mahalla laha minal i'rab ya. Sudah dapat selanya. Jadi wa jumlatu minal fi'li wal fa'il la mahalla la minal i'rab silatul mausul. Baru boleh dilanjut i'rab. Ya, enggak boleh di i'rab lanjut kalau belum dapat selanya. Nah, ya i'rabnya gini, kalau mengirab sila. Kalau ismiyah berarti wa jumlatu minal mubtada wal khabri. Kalau seumpama kana wa jumlatu kana wa isma wa khabruha la mahalla la minal i'rab silatul mausul. Kalau inna wa jumlatu inna wa ismiya wa khabriha la mahalla la minal i'rab silatul mausul. Tidak ada tempatnya dari i'rab. Dia tidak punya kedudukan. Dia tidak punya kedudukan dalam artian tidak jadi fa'il, tidak apa, pokoknya tidak akan punya kedudukan. Dia hanya sekedar menjadi sela. Karena mausul itu butuh sela namanya. Paham? Paham ya? Nah, lanjut. Min, arfu, jar, al-kafu, baris. Al-mimu, alamatu jam'i dzukur, al-waw, alladzina, isim mausul. Pokoknya harus sebut dulu isim mausul. Ya, nanti tarkib terakhir. Berarti isim mausul mabuniun alal fathi fi mahalli Fi mahalli mana? Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Fi mahalli atapnya ke ya sama-sama alladzina. Berarti alladzina al-waw wawul atfi alladzina isim mausul dirabnya mabuniun alal fathati fi mahalli nasbin ma'tuf ila alladzina. Ya, ini irabnya. Jadi sebut dulu namanya apa, isim mausul, terus dirabnya apa, terus fi mahallinya apa, karena diatapkan kemana? Karena diatapkan kepada alladzina, alladzina tadi tarkibnya jadi maf'ulum bi, maka di sini juga harus fi mahalli nasbin berarti. Berarti ini atap ke alladzina. Paham? Nah, terus utu. Orang-orang yang diberi ilmu. Utu itu apa? Fil madi. Fil madi apa? Coba tasrif. Fil madi majhul. Kalau memang fil madi majhul. Nah, ini masjid loh. Apa? Apa Isya? Apa? Nggak tahu. Apa Ikram?
Armin apa? Hah? Nggak tahu. Amri? Hah? Fadli apa? Awan Har? Apa? Hah? Nggak ada yang tahu. Takbir, mana takbir? Apa takbir? Ilmadi majhul, coba dari mana? Coba tasrif. Apa tadi? Apa tadi majhulnya? Uti. Atayuti. Terus. Uti, utia, utu. Tauhid. Apa tauhid? Sama. Sama-sama salah. Faiz apa Faiz? Apa? Firman majhul. Asal kata. Apa? Ata. Coba tasrif. Uti, utia, utu. Gitu. Apa? Itu tadi uti. Ya. Faiz apa? Asal kata gimana tadi? Maklumnya apa? Ata dimajhulkan. Jadi ya, bukan uti. Ata ketika masuk di tasrifan fa'ala berarti ata ketika masuk ke tasrifan fa'ala berarti ata. Ata ketika dimajhulkan utia. Coba ditasrif. Utia, utia, utu. Itu. Fi'il madhi ma gampang ya? Gampang kalau tahu. Kalau enggak tahu, enggak gampang berarti. Dibilang harus lancar betul masjid. Karena masjid itu sangat penting. Ya, gitulah pentingnya. Ini baru satu loh. Nanti dalam ayat banyak sumbernya dari masjid. Utu, domirnya apa? Hum. Alladzina untuk jamak muzakkar. Nah, itu sesuai pasti. Pokoknya sesuai pasti. Berarti ketika di'rab utu fil madi majhul. Fil madi majhul. Terus, mana naibul fa'il? Nah, berarti al-wawu naibul fa'il. Terus, setelah dapat naibul fa'il, coba di'rab al-wawu. Naibul fa'il. Terus, nah, kalau dapat sudah fi'il naibul fa'il berarti jumlah. Wa jumlah tuh
wa naibil la mahalla minal i'rab. Silatul mausul. Ini jadi sila. Orang-orang yang diberi ilmu. Nah, jadi ini ya, ini kaidah. Fi'il madi majuhul, fi'il majuhul lah ya. Pokoknya madi atau mudhari. Fi'il majuhul carinya apa? Naibul fa'il. Ketika naibul fa'ilnya 2, maka yang kedua ini jadi maf'ul yang kedua. Ya. Kalau ada fi'il majhul yang membutuhkan 2 naib, maka yang kedua tarkibnya sebagai maf'ul yang kedua. Karena hakikatnya naibul fa'il kan maf'ul itu sebenarnya. Coba saja. Duriba Zaid. Dipukul Zaid. Apa tarkibnya Zaid? Naibul fa'il. Secara makna dipukul Zaid, berarti Zaid tarkibnya jadi apa? Maf'ul. Nah, itu hakikatnya naibul fa'il adalah maf'ul sebenarnya. Ya. Cuma karena tidak ada fa'il, ya. Ada fi'il tapi tidak ada fa'il, itu kan merusak hukum. Sehingga maf'ul itu dibawalah ke naibul fa'il. Setelah dibawa ke naibul fa'il, fi'ilnya harus wajib diubah juga. Dibentuk ke fi'il majhul. Bacanya lah duriba Zaidun. Dipukul Zaid. Secara tarkib memang naibul fa'il, tapi secara makna tarkibnya adalah maf'ulun bi. Berarti yang pertama ini berarti maf'ul yang pertama cuma dijadikan naibul. Nah, sehingga kalau 2 naibul fa'il, berarti yang kedua ini tetap maf'ul. Berarti dalam hal ini disebut dengan maf'ul yang kedua berarti. Paham? Ya, ini catatan penting. Orang-orang yang diberi ilmu, berarti ilmu tarkibnya jadi maf'ulus tsani. Nah, ilma dirab. Al-ilma mustani mansubun. Orang-orang yang diberi ilmu. Ini wawnya hilang. Apa tarkinya? Darajat. Fil madi. Bacanya apa? Darajat. Darajat. Iya. Darajat, iya. Darajat bagi penghafal. Bacanya darajat. Sukun enggak? Uskun akhir fataslim. Kamu sukun terakhir kamu selamat. Hah? Apa? Daro. Bacanya apa? Coba baca maknanya. Apa tadi maknanya? Coba dibaca baik-baik. Jangan asal dibaca. Pahami baik-baik, analisis. Nah, kalau kamu pintar bahasa Indonesia langsung tahu. Berarti yang enggak tahu berarti enggak tahu bahasa Indonesia ini. Jangan asal baca, analisa baik-baik. Sesulit itu kok bahasa Indonesia? Apa Aisyah? Hah? Maf'ul dari mana? Apa? Maf'ulnya Allah. Maf'ulnya apa? Maf'ulnya yarfa. Tadi maf'ulnya yarfa mana? Alladzina. Berarti ada derajat jadi? Ya, maf'ul yang keduanya yarfa. Maknanya tadi apa? Allah mengangkat derajat. Oh, itu derajat. Boleh enggak berjauhan fi'il dengan maf'ulnya? Boleh. Kenapa enggak boleh? Jadi darajat. Bacanya apa? Darajatin, tanwin. Kalau enggak beralif lam isim wajib bertanwin. Kecuali kalau ismul adzilah yang soref. Berarti darajatin. Tarkinya jadi maf'ulus tsani. Terus mansubun. Al-kasratu dhahira fi akhirih
Niabatan anil fathati. Li'annahu jama' muannas salim. Paham sampai sini? Aman ya? Jelas ya? Tanyakan lagi ya. Tanya, pokoknya tanya. Ini kan kalau kita lihat dari lafaznya tulisannya itu kan alladzina waqfun bi terus darajat itu waqfun sani. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Orang yang derajat apa? Derajat kan? Tapi di akhirnya Saya bilang tadi, boleh enggak fiil berjauhan dengan maf'ulnya enggak? Jadi masalah. kalau di kan kalau artinya kan di awal tuh Heeh. mengangkat derajat. Heeh. Tapi di tulisannya di akhir. Biar kamu mudah memahami. Coba saya taruh di akhir derajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu derajat. Bagus enggak susunan kalimatnya? Kalau saya memang taruh di belakang derajatnya. Mana bagus kedengaran? Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian ila akhir dibanding Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu derajat. Mana bagus? Hah? Bagus semua. Kira kamu bilang bagus semua. Ada lagi? Belum masuk di tanda jazam hadfu ini. Ya? Tidak ada fungsinya. Makanya la mahallala minal i'rab. Tapi dia dibutuhkan. Sebenarnya masih ada aid. Dia mausul itu butuh sila dan butuh aid. Tapi enggak usah dulu, butuh aid dulu. Nanti kamu pusing. Ada lagi? Ya. Apanya? Enggak jadi masalah. Ya. Bisa. Nanti saya bahas semua di bab maf'ulun bi. Semua kasih kejutan tentang maf'ulun bi. Oh, ternyata maf'ulun bi kayak gini ya. Kalau saya bahas memang pusing kamu nanti. Nanti masuk di masuk babnya. Kalau kamu mau kilat, enggak jadi masalah. Kita mulai kilat besok kalau mau kilat. Kamu sampai kapan, Aisyah? Besok. Nggak bisa ditunda. Hah? Cara keluarga. Oh. Nggak khotam kamu berarti pulang. Ikut di Zoom. Mudah-mudahan bisa ikut. Jangan dulu kamu sampai ke sana. Kamu langsung mau cara Nanti khotom matanmu baru kamu belajar memaknai. Yang penting kamu tahu dulu cara menentukan kalimat ini jadinya apa. Jangan dulu sampai ke sana. Kamu itu pusing otakmu itu. Kau mau masukkan semua. Coba pelan-pelan. Kamu yang minta pelan-pelan kok. Atau mau kilat? Gampang kalau kilat. Kalau kilat mungkin 3 hari ke depan sudah selesai. Hah? Iya. Iya. Baru bisa menentukan ini targetnya jadi apa. Ada lagi?
Nggak bisa di depan kalau silanya, nggak bisa. Harus mausul dulu. Nggak ada istilah sila muqaddam, nggak ada. Ada lagi? Dadah, aman. Aman ya? Saya angkat satu contoh. Nggak apa-apa, nggak masuk dulu di apa? Jazam hilang ya. Ya. Saya mau tanya dulu. Fi'il mudhari. Hukumnya hukum apa dia? Secara hukum. Hukum apa fi'il mudhari itu? Paham enggak hukumnya maksudnya? Enggak. Hukum dalam kalam itu berapa sih? Berapa hukum kalam? Itu tanda. Hukumnya berapa? Hukum i'rab berapa sih? Hukmul kalam berapa? Berapa? Harus tahu maksudnya kayak gini. Aduh. Astagfirullah ya Allah. Hukum kalam itu dua. Ada kalam mu'rab, ada kalam mabni. Mu'rab terbagi berapa? 4. Pertama, nah ini baru masuk di rofa. Ini masuk nasab, ini jer, ini jazam, itu mu'rab. Paham? Mabni berapa? 4. Pertama, suku aslinya dulu. Sukun. Terus fathah. Terus kasroh. Terus dhamma. Ya. Ini mabni. Ini harus tahu. Hukum kalam ada kalam mu'rab, ada kalam mabni. Pertanyaannya mudhari. Mudhari itu masuk ke hukum mana? Ya, gitu baru jawabannya. Fi'il mudhari masuk kategori hukum mu'rab. Namanya mu'rab berarti dia berubah. Paham? Ya? Oh enggak? Kenapa? Pusing lagi? Kenapa? Wallahu a'lam bishawab dah. Ya. Kamu harus tahu, kenapa kok disebut mu'rab? Kenapa kok mabni? Kamu mungkin pusingnya kayak gitu ya? Ada mu'rab, ada mabni. Kurang jelas dah kemarin mu'rab. Mu'rab itu berubah-berubah loh. Ya. Lafaz zaid. Ini kan kemarin saya sudah jelaskan di awal. Lafaz zaid ini masuk kategori hukum mu'rab. Kenapa? Karena dia berubah-berubah harakatnya. Boleh zaidun, boleh zaidan, boleh zaidin. Ya kan? Kalau hukum mabni dia tidak boleh berubah harakatnya. Contoh yang masuk kategori isim mabni, ya kan? Ada mausul, ada isim isyarah. Alladzi tadi isim mausul termasuk isim mabni. Alladzi ini pernah berubah enggak ini? Boleh pernah dibaca alladzu enggak? Enggak pernah. Pokoknya enggak pernah berubah. Isim domir huwa. Huwa ini pernah berubah enggak? Pernah dibaca hu? Pernah dibaca hui? Enggak pernah kan? Itulah yang disebut dengan mabni. Berarti tetap pada akhirnya, tetap dengan teguh pendiriannya dia. Karakter kamu mu'rab atau mabni? Woi, mabni. Dengan lantang mengatakan mabni katanya. Ya,
Ya, oh berarti istiqomah orangnya. Kalau mabuni tapi kalau mubham baru ndak jelas. Mending mu'rab daripada mubham. Ndak tahu orangnya seperti apa. Sedikit-sedikit marah, ndak tahu jelasnya marahnya karena apa. Hukum mubham berarti itu. Nah, ini lafaz fi'il mudhari. Pertanyaannya mudhari itu masuk hukum apa? Hukumnya hukum mu'rab. Karena lafaz yaf'alu berarti lafaz yaf'alu. Ini kan yaf'alu boleh dibaca yaf'ala. Boleh juga dibaca yaf'ali. Apa ini? Terus turun nanti tanda irob lagi nih. Yaf'al. Boleh yaf'alu, boleh yaf'ala, boleh yaf'al. Ini hukum asli di dalam fi'il mudhari. Ini saya mau bahas. Fi'il mudhari boleh saja mengarah pada hukum mabni. Ya. Masuk di dalam kategori hukum mabni. Hukum asal mudhari kan mu'rab. Tapi ada kalanya hukumnya hukum mabni. Berarti kalau hukum mabni berarti tidak pernah berubah harakatnya berarti. Ya. Nah, jadi fi'il mudhari terkadang masuk kategori hukum mabni dalam artian tidak pernah berubah harakatnya. Kapan itu? Ketika fi'il mudhari bersambung dengan ya ini. Jadi fi'il mudhari masuk kategori hukum mabni ketika fi'il mudhari itu masuk pada ketika fi'il mudhari itu bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Nah, cara mengetahui fi'il mudhari nun niswah dengan nun niswah, fi'il mudhari yang domirnya hunna atau antunna. Ini penting. Berarti kenapa saya suruh terus domir disebut ketika perpindahan perpindahan bina, karena penting. Biar kamu tahu ini domirnya domir apa. Jadi fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah itu ketika fi'il mudhari'nya berdomirkan hunna dengan antunna. Berarti kalau yaf'alu domir hunna yaf'alna. Kalau domir antunna berarti taf'alna, ganti ya menjadi ta. Ini yaf'alna tidak pernah berubah itu. Kalau kemasukan amil nasab la yaf'alna. Kemasukan amil jazam bacanya apa? Tetap yaf'alna. Inilah disebut dengan hukum mabni fi'il mudhari. Berarti tetap pada harakatnya meskipun ada amil yang memasuki dia tapi tidak pernah berubah harakatnya. Paham sampai sini? Ini baru saya masuk nanti di i'rab. Anda? Ya. Mau dipoto ini? Ini mau dipoto lagi enggak ini? Sudah berapa kali ini penyimpanan ini? Sudah berapa duplikat kayak ini? Enggak tahu, entah duplikat yang keberapa sudah. Jepret 10 kali jepret. Tahan jepretnya. Biar dapat 10 kali jepretan. Kasih di favorit langsung. Atau jadikan langsung foto profil ini. Nah, apa susah sekali mengetahui mana hukum mu'rab, mana hukum mabni. Sudah? Sudah enggak? Sudah? Nah, kita masuk di i'rab, ya. Wal walidatu
yurdi'na. Adapun ibu-ibu itu menyusui. Berarti al-waw waul ibtida. Al-walidat mubtada. Terus irab. Lianahu jama' muannas salim. Yurdi'na. Asal kata Rodia. Nah, salah alamat lagi Rodia yardo. Apa? Ardoa. Ardoa yurdiu. Coba ditasrif. Yurdiu, yurdiani, yurdiuna. Turdiu, turdiani. Nah, apa domirnya? Fi'il mudhari yang domirnya hunna berarti fi'il mudhari bersambung dengan nun. Nah, maka ketika fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah, maka hukumnya hukum. Tapi kalau di i'rab yurdi'na fi'il mudhari. Mabniun, di i'rabnya mabni. Di i'rabnya mabniun ala sukun. Ya? Di i'rabnya mabniun ala sukun. Litisoli nunin niswah. Karena bersambung dengan nun niswah. Ya. Nah, ini yang jadi penentu. Fi mahalli, ini hati-hati di sini. Karena ketika fi'il mudhari nun niswah kemasukan amil nasab, amil jazam kan tidak pernah berubah. Itu kalau ada lam di depannya yurdina bacanya apa? Yurdikna tetap. Kalau ada lam bacanya apa? Lam yurdikna juga, tidak pernah berubah harakatnya. Maka yang berubah nanti dari segi i'rab. Berarti kalau tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam, berarti fi mahalli raf'in. Kalau tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam, itu kan tidak ada amil nasab di depan. Ya. Kalau ada amil nasab berarti fi mahalli apa di sini? Nasbin. Kalau ada amil jazam berarti fi mahalli jazmin. Paham sampai sini? Kenapa kok fi mahalli raf'in? Ini pasti ditanya ini. Kalau mengirab fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah, ketika kamu mengatakan fi mahalli raf'in, maka akan ditanya, kenapa fi mahalli raf'in? Maka jawabannya, karena fi'il mudhari yang bersambung nun niswah tidak didahului amil nasab, tidak didahului amil jazam. Harakatnya tetap, itulah disebut dengan hukum mabni. Paham? Paham sampai sini? Fi'il cari apa? Fa'il. Nun niswah ada kedudukan. Dia jadi fa'ilnya. Beda kalau di nun taukid nanti. Nun taukid tidak punya tarkib dia. Kalau nun niswah punya tarkib. Berarti nun niswah jadi fa'ilnya. Jadi di i'rab an-nunun niswah ini masuk kategori domir. Berarti di i'rabnya domirun baris muttasil mabniun fathi mabniun al fathati fi mahalli raf'in fa'il. Apalagi cari? Khobar. Berarti mana khobarnya? Jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabrul mubtada. Paham? Paham ya? Kenapa? Lobet? Sudah mati? Belum? Coba lihat ini. Gagal di subscribe ini kalau kayak gini.
Oh iya, lama memang tadi ini. Hah? Baterai lemah. Wallah alam bisawa berarti ini. 20%. Tapi masih jalan tadi. Masih jalan. Paham dah ini? Ya. Nah, kalau yang non taukid, di i'rabnya mabni alal fathi dia. Ya. Kalau fiil yang nun niswa berarti mabniun alas sukun. Contoh yang yaf'alanna. Seumpama yaf'alanna. Yaf'alanna. Berarti fiil mudhari di i'rabnya mabniun alal fathati. Ya, kalau fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid, di i'rabnya mabniun alal fathati. Litisoli nun taukid, nun taukidi fi mahalli. Nah, ini juga sama yang tadi di atas. Kalau tidak ada amil nasab dan amil jazam berarti fi mahalli raf'in juga. Ingat? Ya, kalau tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam, berarti fi mahalli raf'in juga. Tapi kalau ada amil nasab dengan amil jazam berarti ubah saja di sini. Harakannya tetap bacanya yaf'alanna. Dan ingat, bedanya nun taukid dengan nun niswa, nun taukid tidak punya tarkib. Berarti dia ini masih butuh fa'il ini. Berarti yaf'alanna jami' an-nun taukid jadi fa'il tidak. Fa'ilnya wajib ada fa'il dia berarti ini. Berarti terpisahkan oleh fi'il. Ya. Kalau di nun niswa jadi fa'il. Tapi kalau nun taukid tidak ada tarkib dia. Berarti cari fa'il. Berarti fa'ilnya mustatir ya. Fa'ilnya jadi mustatir berarti. Jadi hukumnya di sini adalah mustatir. Fa'ilnya tidak ada dia di sini. Kalau nun niswa tadi jadi fa'il, ya. Itulah beda deh. Paham ya pembahasan ini? Sudah, matikan saja Ibnu.